warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya? Baik. Baik, dari sini kita akan lanjut cerita yang kemarin. Di sini kita akan bercerita singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Udah tahu kan siapa Nabi Muhammad SAW? Tahu. Siapa? Nabi kita. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menurut Syirah Nabawiyah itu banyak pendapatnya bahwa lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, yaitu pada tahun 570 Masehi. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu ada peperangan yang pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di situ Allah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka untuk menyerangi mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad itu ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kemudian pada usia 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dan ia belum sempat melihat ayahnya seperti apa. Kemudian saat ia lahir, ia tanpa didampingi oleh seorang ayah. Kemudian pada usia 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian setelah ibunya meninggal, ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan selang 2 tahun ia diasuh oleh kakeknya. Kemudian kakeknya juga meninggal. Maka ia mengikuti pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan ia sering mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Setelah itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Ia menikah dengan seorang janda yang bernama Khadijah yang berumur 40 tahun, sedangkan ia berumur 25 tahun. Saat itu Khadijah merupakan orang kaya di Arab tersebut. Dan ia menikah bukan karena kekayaan, tapi merupakan ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan utusan Allah, itu diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Yang ia mendapat wahyu pertama itu di Gua Hira. Di Gua Hira, pada saat itu ia betapa di Gua Hira, maka turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4 yang ada di Al-Qur'an. Itu wahyu pertama yang diturunkan ke Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah turunnya wahyu pertama, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, yaitu mendekati keluarga terlebih dahulu dalam menjalankan dakwah tersebut. Maka pengikut pertama yaitu salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah istrinya sendiri, Ummu Aimanah, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Mereka merupakan orang pertama yang memasuki Islam atau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah bertahun-tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan dengan menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang isinya tentang perintah Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat khalayak umum. Kemudian berikutnya ada suatu peristiwa, yaitu peristiwa penting. Ini peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa ini terjadi saat Khadijah istrinya Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib meninggal pada tahun ke-11 kepemimpinannya. Dan Isra itu artinya perjalanan, yakni perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, yaitu Mi'raj. Yang dikatakan langit ke-7 itu sebagai Mi'rajnya Nabi Muhammad. Disinilah Nabi Muhammad mendapatkan amanah untuk menyampaikan kepada umatnya, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu wajib bagi umat Islam. Itu perintah dari Allah. Dalam peristiwa tersebut, Isra Mi'raj itu dalam penjemputan sholat 5 waktu. Setelah beberapa tahun lamanya ia menjadi pemimpin dan berdakwah terhadap agama Allah, maka saat itu ia mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia pada usia 63 tahun. Dan saat
peristiwa ini sangat menyedihkan bagi kita umat Islam, yang merupakan Nabi Muhammad merupakan suri tauladan kita baik kehidupan sehari-hari atau lainnya. Dan masih banyak cerita-cerita Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam. Di sini kita cerita singkatnya aja tentang Nabi Muhammad, dan akan kita lanjutkan ke minggu depan. Dan mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.